Bisa pergi ke zaman sekolah atau zaman rumah? Zaman sekolah aja deh, soalnya gue lebih suka zaman dulu. Karena kalau pilih zaman rumah percuma, soalnya rumah gue baru. Astaga, nah emangnya kamu nggak tahu sekolah kamu dulunya gimana? Ya nggak tahu lah mas, sekolah itu kan duluan lahir daripada aku. Zaman sekolah itu artinya sekolah kamu lagi trending banget saat itu. Sekarang juga trending mas, soalnya semua orang yang ada di sekolah ini kan sekolahnya di situ. Sekolah itu punya masa menyeramkan nak, kalau gitu berarti kamu bakal pergi ke tahun 1980. Buset, tahun itu kan mama masih kecil, kalau gitu aku bakal pergi ke zaman sekolah dalam 5 jam. Masih ada waktu buat batalin nak. Saran mama batalin aja daripada kamu menyesal nantinya. Aku mau kumpulin informasi dulu mah buat mikir-mikir. Jadi aku bakal ke sekolah dulu ya. Bye. Tuh anak gak bisa dibilangin. Semoga aja dia gak nyesal ya sama pilihan dia. Keisha, lu paling tahu kan sejarah tentang sekolah kita? Iya Vel, gue tahu, tapi gue gak mau bahas lagi. Lah emangnya kenapa? Gue udah dilarang sama bu guru, katanya kalau gue terus-terusan gitu bisa menyebabkan malapetaka. Ya seharusnya lo kasih tahu gue, soalnya gue bakal pergi ke zaman sekolah dalam 4 jam. Seriusan lo Val? Yang gue tahu sih sekolah ini bagus-bagus aja ya, secara kan mewah banget. Enggak, lo salah besar. Bahkan sampai sekarang sesuatu yang buruk itu masih terjadi di ruang bawah tanah sekolah kita. Kejadian yang dulu aja gue nggak tahu, sekarang sekolah kita punya ruang bawah tanah. Gue juga nggak tahu hal itu. Masih banyak yang disembunyikan sama pihak sekolah dan gue nggak bisa ngasih tahu lebih banyak karena gue bisa-bisa metong. Bu, saya minta ibu kasih tahu saya mengenai sejarah sekolah ini. Katanya sekolah ini punya masa yang kelam. Saya nggak akan kasih tahu, nanti kamu juga bakal tahu sendiri, soalnya kamu bakal pergi ke zaman sekolah kan? Kok ibu bisa tahu? Iyalah, saya kan guru di sekolah ini, jadi saya punya data mengenai hal itu dan ternyata cuma kamu yang bakal pergi ke zaman sekolah. Ya udah Bu, kalau ibu tahu bahaya, kenapa ibu nggak mau batalin? Karena saya yakin kamu bisa membantu kita semua memperbaiki nama sekolah kita, jadi nggak terjadi kayak yang sekarang ini kan? Maksudnya ibu mau ngorbanin saya ya? Bisa dibilang kayak gitu, tapi saya yakin kamu pasti bisa survive sih. Astagfirullah. Aduh, mau ke zaman sekolah aja lama banget, masih 2 jam lagi. Apa? Kamu mau pergi ke zaman sekolah? Cepet batalin sekarang juga, itu masih bisa dibatalin. Enggak Pak, karena saya penasaran banget ada terjadi apa sih di zaman sekolah itu. Kamu gak usah tahu, mending kalau kamu mau memperbaiki dari zaman sekarang aja. Kalau dipikir-pikir Bapak pasti tahu kan apa yang terjadi di sekolah ini, karena Bapak udah lama kerja di sini. Kalau gitu kasih tahu saya Pak. Kalau kamu mau tahu, ikut saya ke ruang bawah tanah sekarang juga, karena di sanalah semuanya bermula. Nah iya, tadi Keisha ada ngomongin hal itu juga, berarti dia nggak bohong ya. Ikut saya, tapi jangan sampai bu guru tahu kalau kita ke sana ya. Kalian mau ngapain? Jangan bilang kalian mau turun ke ruang bawah tanah. Enggak. Saya mau kasih tur singkat buat si Feli ini. Iya bener tuh, soalnya kan gue murid baru di sini. Terlihat mencurigakan. Oh, lagi pula lo bakal pergi ke zaman sekolah kan, Vel? Gue yakin lo nggak bakal balik lagi. Kok lo bisa tahu? Bu guru minta kita ngawasin lo, jadi sekarang mending lo lihat sekitar lo. Ya ampun, serem banget, mereka semua kayak mata-mata. Masa gue dijagain kayak gini? Kita mau mastiin lo bener-bener pergi ke zaman sekolah itu buat nyelesain semua masalah yang terjadi ini. Ternyata bu guru itu jahat. Gue sampai mau dikorbanin gini dan dipaksa. Siapa bilang dipaksa? Ini kan kemauan lo sendiri, pilihan lo. Sudah Feli, ayo buruan kita masuk ke sana. Pas Satpam, oh no, pemandu gue hilang. Lo nggak akan bisa pergi ke ruang bawah tanah itu sampai lo pergi ke zaman sekolah. Kenapa semua orang mencurigakan sih? Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau dipikir-pikir, sebenarnya kenapa ya para siswa tuh sering hilang secara tiba-tiba? Jangan-jangan mereka dihabisi, atau bisa juga mereka disembunyikan di ruang bawah tanah. Kalau gitu gue harus buktiin kan, pergi ke zaman sekolah dalam 3, 2, 1. Rumah baru atau rumah lama? Rumah lama kan serem, banyak hantunya, jadi mending rumah baru aja kan? Asik, nanti di rumah baru aku bakal punya kamar sendiri kan kak? Boleh deh, kakak bakal ke rumah baru dalam 30 menit. Itu artinya sebentar lagi kak, kalau gitu kakak nggak usah sekolah. Iya sih, cuma sebentar lagi, tapi kalau kakak nggak sekolah, kakak bisa dimarahin sama mama. Oh iya, kalau gitu sekarang aku bakal bilang ke mama kalau kita bakal pindah ke rumah baru. Jangan, mama pasti nggak setuju kalau kita bakal pindah ke rumah baru karena mama sayang banget sama rumah ini. Oh, jadi gitu, tapi aku nggak bisa jaga rahasia. Pasti bisa. Nih, kamu kakak sogok, kamu boleh pakai kartu ATM ini sepuasmu. Wow. Asik. Bu, hari ini saya izin pulang cepet ya. Loh, kenapa? Harus ada alasan yang logis ya. Saya mau pindahan hari ini bu, dan saya harus hadir. Kalau saya nggak hadir, bisa-bisa rumahnya tuh hilang. Hah? Rumah kok bisa hilang? Jangan-jangan kamu pilih rumah baru atau rumah lama ya? Oh, ternyata ibu juga tahu pilihan itu. Iya bu, bener. Dan saya pilih rumah baru. Kamu jangan datang ke sana. Sebentar lagi saya tuh bakal pindah bu. Ibu mau izinin atau enggak, saya bakal tetap pergi. Bilang aja ibu iri kan. Ibu tuh cuma mau peringatin kamu, tapi ibu nggak bisa ngasih tahu soalnya nanti ibu dihabisi sama sistem. Udah iri gak mau ngaku. Lu mau pindah rumah ya? Iya, emang kenapa? Bilang aja lo juga iri sama kayak bu guru kan? Enggak ya, justru gue mau kasih kuncinya. Gue tuh diutus sama sistem. Oh gitu, maaf ya udah suzon. Nggak apa-apa, tapi feeling gue nggak enak. Boleh nggak gue ikut lo buat pindah rumah?
Maksudnya lo mau ikut gue ke rumah itu? Ya jelas boleh dong, lo tamu pertama. Gue tuh punya rumah baru, kok lo malah gak excited, ketakutan gitu? Rumornya sih alamat itu rumahnya gak bagus, tapi gak apa-apa, gue tetep bantuin lo kok. Iya, sebentar lagi gue bakal kepindah, nanti gue bakal share alamatnya ke lo. Gue nyusul. Tiara, kenapa lo buru-buru? Kan kita emang disuruh pulang ke rumah dan kita harus sampai dalam 5 menit. Loh, kok gitu? Iya, ini instruksi dari sistem. Katanya kita nggak boleh keluyuran dalam 5 menit lagi. Ya, mana bisa gitu? Gue kan harus pindah ke rumah baru dalam 5 menit lagi. Saran gue lo biarin aja rumahnya hangus. Nggak mau, ini kan rumah pertama gue, jadi gue harus dapetin apapun caranya. Ya udah terserah lo, yang penting gue udah ingatin. Sebentar lagi gue bakal pindah dalam 3, 2, 1. Loh, kok nggak ada reaksi? Kamu harus pergi sendiri ke rumah itu. Alamat sudah saya taruh di meja. Ah, gitu ya. Silakan ambil alamatnya. Kamu harus baca alamat itu dengan benar, supaya kamu tidak tersesat di jalan. Oke. Harusnya benar kan ini alamatnya, tapi kok sepi banget ya jalanannya? Kamu mau kemana, Cuk? Akhirnya ada orang juga. Nenek, tahu alamat ini nggak? Oh, alamat ini. Ih, kenapa ketawanya serem banget? Gue jadi takut. Jangan-jangan nenek ini orang gila lagi. Kamu nggak perlu takut sama nenek karena nenek adalah penjaga di daerah ini. Kamu tinggal lurus ke sana, terus mentok belok kanan. Nanti rumahnya ada di sana. Oke, Nek, makasih banyak. Maafin saya karena saya udah mikir nenek yang aneh-aneh. Kalau gitu, salam kenal ya, Nek. Saya penghuni baru di rumah itu. Bye. Gue udah sampai di paling pojok kanan, tapi emang benar ini rumahnya. Halamannya berserakan, kotor banget. PR lagi nih harus bersihin. Tapi rumahnya gede sih, nggak apa-apa. Yang penting ini jadi rumah pertama gue. Kalau gitu gue harus buka kan pintunya. Nggak sabar banget. Oke, 3, 2, 1. Samaan menu atau samaan nasib? Kalau samaan nasib dan ternyata nasib orang itu buruk bisa gawat kan gue. Kalau gitu samaan menu aja deh. Makasih ya Non, berkat Non pilih samaan menu saya bisa makan selain nasi kucing. Hah? Emangnya saya bakal samaan menu sama bapak? Gak cuma saya Non, tapi seluruh orang yang ada di dunia ini. Sedunia? Berarti keren juga dong. Tangan saya bisa mengendalikan menu-menu orang yang ada di dunia ini. Kalau gitu ayo lihat menu hari ini apa Non? Menu hari ini roti kuning, Pak. Wah, roti kuning itu kan mahal banget, tapi karena sistem dibuat jadi gratis, saya harus segera ke supermarket buat dapetinnya Non. Woi, Kay, lo nggak antri di supermarket juga kayak orang-orang tuh? Nggak, gue lagi kesel sama orang yang pilih samaan menu hari ini tadi. Ya udah, Kay, kalau gitu lo ambil punya gue aja nih rotinya, gue ikhlas. Nggak mau, gue tuh maunya makan nasi. Kalau hari ini gue nggak makan nasi, bisa-bisa gue metong. Oh iya, orang Indonesia kan dalam sehari harus makan nasi. Kalau gitu, maafin gue ya, Kay. Ngapain lo minta maaf? Jangan-jangan. Enggak, bukan gue kok yang pilih samaan menu hari ini. Nyam-nyam, enak kok, tapi kenapa orang-orang pada protes ya? Bagian roti itu buat gue aja nih. Kok main rampas aja sih? Itu kan roti pertama dan terakhir gue. Kita berdua nggak dapet rotinya karena di semua supermarket udah habis. Ya ini semua salah orang yang pilih samaan menu. Padahal hari ini tadi gue mau makan pizza. Lihat aja nanti kalau gue ketemu orangnya udah gue... Jangan-jangan lo tahu ya siapa pelakunya, Vel? Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Ya udah deh, rotinya buat kalian aja. Gue pergi dulu ya, bye. Woi Del, lo ngerasa ada yang aneh nggak sih sama si Felix? Kelihatannya dia gugup. Iya bener, kita harus selidikin ini, Ti. Feeling gue sih mengatakan kalau dia pelakunya. Kalau gitu, ayo kita ikutin dia. Bu, saya mau ngaku kalau sebenarnya saya yang pilih sama menu hari ini. Tapi Bu jangan bilang-bilang sama temen-temen ya. Oh, kamu pelakunya. Kalau gitu kamu harus tanggung jawab dong. Gara-gara kamu, kita tuh cuma bisa makan roti selama seminggu. Gimana caranya saya bisa tanggung jawab, Bu? Ibu kasih tahu saya deh, saya bakal lakuin apapun. Ngelakuin apapun ya? Kalau gitu kamu datang aja ke lapangan, nanti Ibu kasih tahu caranya. Kalau Ibu kasih taunya di lapangan, bisa-bisa semua orang tahu, Bu. Semua orang bakal lihat. Ya nggak apa-apa. Toh kamu mau bertanggung jawab juga kan? Kayaknya Bu Guru bisa bantu gue nyelesain masalah ini deh. Jadi gue percaya aja sama dia. Ya udah deh Bu. Fel, maafin gue ya karena tadi gue terlalu emosi karena lapar. Jadi sekarang gue udah makan rotinya dan sekarang gue udah happy. Ya udah nggak apa-apa Kay. Emang apa yang bakal terjadi sih kalau kita makan makanan selain roti? Tubuh kita nggak bisa menerima selain roti. Kalau kita makan selain roti bisa-bisa kita langsung lo nggak mau kan? Ya jelas nggak mau dong. Oh iya, gue kan harus ke lapangan. Gue pergi dulu ya, Kay. Tunggu, jangan-jangan lo mau ketemuan sama Bu Guru ya di lapangan? Iya bener, katanya sih dia mau bantuin gue. Sebenarnya, Kay, jangan datang ke sana. Soalnya dia mau jebak lo, tadi gue lihat. Hah? Gak usah percaya apa kata Keisha deh, soalnya kan dia sering ngeprank gue. Bu, saya udah datang nih. Bagus, kalau gitu kamu harus makan makanan selain roti. Kalau gitu, makan permen ini aja. Tapi Bu, menu hari ini kan roti. Hello, pelaku di mana-mana pasti nggak mau ngaku. Kalau lo takut buat makan permen itu, artinya emang lo pelakunya
pelakunya yang pilih saman menu. Artinya lo harus dihukum lah. Bukan gue ya pelakunya, gue nggak ada pilih saman menu hari ini. Ya udah deh, saya bakal lakuin. Cuman perlu dimakan doang kan permennya. 3, 2, 1. Penampilan gue harus diatur Rere atau Dela? Rere aja deh, soalnya dia kan murid baru di sekolah ini. Matanya Feli hitam atau abu? Kayaknya abu aja deh biar keren. Wah, makasih banyak ya, Re. Karena lo udah pilih warna abu. Ini adalah warna kesukaan gue. Penampilan gue yang selanjutnya bakal diatur sama Rere atau Tiara. Kok malah dapat Rere lagi sih? Ya udah kalau gitu gue pilih Tiara aja. Feli berkeringat atau bersih? Berkeringat aja deh, karena ini mengharuskan Feli mandi 7 hari 7 malam kan? Ih, Tiara, kok lo tega banget sih? Lo kan tahu sendiri kalau gue nggak suka mandi. Makanya jangan pilih gue buat ngatur penampilan lo, karena itu merepotkan banget. Next, penampilan gue diatur sama Satpam atau Rere. Waduh, Satpam kan suka nyuruh gue pakai yang aneh-aneh. Nggak mau ah, mending gue pilih Rere aja karena dia udah terbukti baik sebelumnya. Rambutnya Feli panjang atau botak? Botak aja deh. Ih, kok lo tega banget sih? Sekarang gue jadi kayak tuyul. Asal lo tahu gue bantuin lo supaya dapat duit dengan mudah. Caranya? Jadi pengemis lah, cocok banget tuh penampilan lo.